Kisanak, oh Kisanak, kita jumpa lagi. Polisi menangkap Jaim Saidi yang dikenal sebagai inisiator pasar muamalah yang menggunakan dirham dan dinar sebagai alat transaksi. Para penggagas pasar ini sesumbar bahwa penggunaan dirham dan dinar adalah bentuk transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Sasaran kampanye dirham dan dinar ini siapa lagi kalau bukan umat yang mabuk agama. Jaim mencetak koin dinar dan dirham atas namanya sendiri. Setiap penukaran akan ditarik biaya 2,5%. Jaim menang banyak Kisanak. Dengan dinar dan dirham sendiri, Jaim berkhayal menggantikan fungsi Bank Indonesia. Bukan hanya itu, ia juga mau menggantikan posisi Soekarno-Hatta, Jenderal Sudirman, dan para pahlawan yang fotonya ada di lembaran rupiah. Pasalnya Kisanak, Jaim menorehkan namanya sendiri pada lempengan uang logam itu dengan sebutan Amir Jaim Saidi. Kata Amir yang dimaksud Jaim di sini adalah sebutan untuk seorang pemimpin, bukannya Amir teman Budi atau sahabat Iwan. Amir sahabat Budi itu kabarnya sudah jadian dengan Wati, kakak Budi. Wati dan Amir kini sering ta'aruf di kos-kosan. Sedangkan ibu Budi dan bapak Budi tidak terlalu suka dengan Amir. Wajar saja Kisanak, Amir hanya laskar demo. Menurut bapak Budi, emangnya Wati cukup makan nasi bungkus hasil demo doang. Tapi Amir meyakinkan bapak Budi dan ibu Budi. Meskipun hanya makan nasi bungkus hasil demo, mereka tidak lupa membaca doa sebelum makan. Kisanak yang budiman, dengan mencetak nama Amir Jaim Saidi dalam koin dinar miliknya, Jaim mungkin mau memperkenalkan kembali istilah Amir, Budi, Iwan, dan Wati kepada anak-anak Indonesia. Nama-nama legenda itu kini sudah tenggelam. Mereka digantikan oleh Yun Bin, Lee Jun Hyuk, atau Lee Min Ho. Kisanak, oh Kisanak. Amir Jaim Saidi berbeda dengan Amir gebetan Wati tersebut. Amir Jaim Saidi adalah penggagas dinar sebagai alat transaksi. Tetapi kita belum tahu apakah alat transaksi Amir Jaim hanya berupa dinar emas, bukan termasuk dinar kandi juga. Jangan-jangan Kisanak pada bra dinar kandi yang beberapa waktu dilelang seharga 50 juta terdapat stempel nama Amir juga. Tentu saja stempel Amir di sini adalah Amir gebetan Wati, bukan Amir Jaim. Kisanak yang bingung. Dengan mengkampanyekan dinar sebagai mata uang di Indonesia, Amir Jaim terancam hukuman serius sampai 15 tahun penjara. Sebab di Indonesia hanya rupiah yang sah sebagai alat transaksi. Mungkin saja Jaim mau mengikuti Undang-Undang Dasar ala Hizbut Tahrir yang menjadikan dinar dan dirham sebagai mata uangnya. Untung saja Kisanak, di Indonesia HTI sudah almarhum. Mungkin itu sebabnya Jaim menorehkan namanya sendiri pada mata uang ciptaannya. Kisanak, oh Kisanak, kita ikuti berita kedua. PPATK sudah menyerahkan laporan 92 rekening FPI yang dibekukan. Salah satu isi laporan dari PPATK dari berbagai transaksi di rekening-rekening FPI tersebut terdapat lalu lintas transaksi dari seorang perempuan berwarga negara Inggris bernama Tasnin. Tasnin adalah istri seorang begundal pengasong agama asal Indonesia yang tewas di Suriah beberapa waktu lalu. Entah kenapa Kisanak, Tasnin masih ngotot membantu para pengasong agama di Indonesia. Padahal suaminya yang tewas di Suriah menurut sebuah info kini sedang asik in the Hoy bersama Claudia, Yasmin, Maya, Sinta, Monica, Susan, Rita, Iwan, Budi, dan teman-temannya. Sementara itu, Tasmin di dunia yang masih hidup hanya bisa memandang wajah novel Mbak Mukmin, Munarman, atau Tengku Jul saja. Kasihan Tasmin. Kisanak, oh Kisanak. Dengan terkuaknya informasi bahwa ada dana asing yang masuk ke FPI, makian asing, aseng asu yang sering dilontarkan para laskar menjadi tidak berguna lagi. Memang Kisanak, kalau diperhatikan, kelakuan laskar mirip dengan Wan Aibon. Hanya mulutnya saja yang sibuk berkeluar-keluar. Tetapi kalau soal bekerja, ia lebih memilih bekerja di dalam hati.
biar tidak dibilang sombong. Kisanak, kita ikuti berita terakhir. Isu kudeta di Partai Demokrat semakin nyaring terdengar. Bahkan AHY sebagai ketua umum mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Mirip seperti siswa yang gak masuk sekolah harus mengirim surat pada gurunya. AHY mungkin meniru Rocky Gerung. Apapun masalahnya, selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi. Kita tentu maklum Kisanak, Rocky telah berhasil menularkan virusnya ke pikiran AHY. Sudah menjadi rahasia umum, Rocky adalah salah satu mentor AHY dalam berpolitik. Kisanak, selain berkirim surat ke Presiden Jokowi, AHY juga curhat ke media sosial mengenai nasibnya itu. Ia khawatir gejolak di tubuh Partai Demokrat akan menenggelamkan dinasti yang sudah dibangun cukup lama. Kisanak, banyak senior di Partai Demokrat yang kabarnya kurang cocok dengan kepemimpinan AHY. Berita-berita menyebutkan nama Marzuki Ali, Maxo Pakua, atau Johnny Allen yang dianggap tidak cocok. Ketidakcocokan ini juga dirasakan sebagian pengurus daerah Partai Demokrat. Mereka beranggapan AHY masih terlalu hijau untuk memimpin sebuah partai berskala nasional. Kisanak, karena sering diragukan kemampuan dan ketegasannya itu, kabarnya AHY memelihara jambang biar terkesan dewasa dan tampilannya mirip iklan obat kumis Firdaus. Memang Kisanak, di Indonesia punya contoh lelaki berjambang hebat yang sukses memimpin sebuah partai. Sebut saja Surya Paloh yang berhasil membesarkan Partai Nasdem. Mungkin dengan memelihara jambang itu, AHY ingin mengikuti kesuksesan Paloh dalam membesarkan partainya. Tetapi Kisanak, mungkin AHY lupa, di Indonesia ini juga ada lelaki berjambang yang partainya gagal. Dia pasti ingat Rhoma Irama dengan Partai Idaman. Partai itu memiliki ciri khas warna hijau toska mirip iklan kecap Bango. Kisanak, Kisanak. Partai Demokrat kita kenal selama ini sangat berkaitan dengan keluarga Cikeas. Di antara keduanya sulit untuk dipisahkan. Tentu saja isu kudeta ini membuat AHY sebagai pewaris syah dari dinasti Cikeas menjadi gundah gulana. Demokrat dan Cikeas sudah menyatu dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis, saling mencintai sehidup semati, yang satu mati untuk menghidupi yang lain. Mungkin mereka meyakini sesuatu yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh Muldoko. Hai, masuk boleh gak? Boleh dong, dari mana? Oke. Aku mau coba disinfektan dulu ya, masuk ke dalam bilik. Terima kasih. Iya. Jangan lupa hand sanitizer buat tangannya supaya bersih. Dilap berkali-kali. Terima kasih. Wow, ini benda apa? Dalam bilik, ajaib. Wah, bersih sekali. Kisah, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, bro. Terima kasih.